perlu kami sampaikan bahwa pada pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023, bertindak selaku Komandan Upacara, Nama Dr. Ilham Asikin, lahir di Makassar 25 November 1973, lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1997. Jabatan Bupati Bantaeng, masa jabatan tahun 2018 sampai dengan sekarang. Perwira Upacara, nama Andi Arwin Aziz SSTP MM, lahir di Bantaeng 5 Januari 1976, lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1999, jabatan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembaca Keputusan Menteri Dalam Negeri, nama Dotranda Imelda MAP, lahir di Palu 17 Mei 1974, lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1995, jabatan Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah 3, Direktorat EKPKD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pembaca sejarah singkat otonomi daerah, nama Dotranda Marisi Parulian MSI, lahir di Manokwari 17 Oktober 1975, lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1997, jabatan Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pembawa acara, nama Yati Makatutu, lahir di Makassar 9 Maret 1973, lulusan IAIN Alauddin Makassar, jabatan Protokol Wali Kota Makassar. Pembaca doa, nama Dr. Haji Imran SAG, MSI, lahir di Sengkang 6 Januari 1973, lulusan Manggalatun Sengkang, jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Hadirin yang berbahagia, pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 juga didukung oleh Korsik dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Obade dari siswa-siswi SMP Sekota Makassar di bawah binaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Konduktor Pelatih Bayi Ati Ridwan SH. Penari Akarena sebanyak 200 orang dari 15 sanggar tani di Kota Makassar di bawah binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Perahu dan nelayan sebanyak 200 di bawah binaan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Cek. Selamat Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun Persiapan. 2023. Mari bersama majukan daerah. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Tanpa penghormatan barisan, masing-masing pimpinan barisan ambil alih barisannya. Kerjakan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak.
Sabar, ajudannya jemput. Lihat tinggal maju itu sebentar. Surakarta mewakili siapa? Medan, Surakarta, Denpasar, Sumedang, Karanganyar, Bupati datang. Cek. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin berada di kursi undangan Bupati Sumedang, Bupati Karanganyar. Jika berada di kursi undangan mohon untuk dapat berpindah. Wali Kota Denpasar, Medan, dan Surakarta. Kami ulangi, mohon izin untuk Kabupaten Sumedang, Karanganyar, Wonogiri, Denpasar, Medan, Surakarta. Yang baru masuk siapa, Bit? Yang baru masuk? Sumedang. Karangan yang belum Karangan. Mohon izin kami ulangi. Kabupaten Karanganyar, Bupati atau yang mewakili. Wonogiri, Bupati atau yang mewakili. Medan dan Surakarta, Wali Kota atau yang mewakili. Dipantau terus ya, kalau belum datang ingat ya, Karanganyar, Wonogiri, Medan, Surakarta. Perhatikan betul, kalau belum datang piagamnya keluar. Menantu mana ini? Wonogiri udah ya, Wonogiri.
apa namanya Karanganyar, Medan, Surakarta. Betul ya, Menteri Dalam Negeri, benar mungkin nggak begitu Republik Indonesia, iya. Kalau nggak ada, Sumedang ada di sini kak? Sudah. Dari mana dia? Sumedang. Ya, halo. Kau lihat ke depan ini, depan lurus. Depan. Yang MC. Ya, ya, ya. Itu arahkan itu geser ke semua itu di sampingmu semua, masuk ke dalam. Yang berdiri di sebelah. Iya, geser ke sebelah itu. Sebelah samping sebelah kepala daerah. Jangan lupa. Iya, itu yang di sebelah kiri. Itu dorong masuk ke dalam lagi. Provinsi. Jangan ada Kota di ujung. Ya itu. Semua dorong masuk ke dalam. Ya, kanan kiri pokoknya. Jangan terlalu banyak orang di situ. Iya. Oke. Izin saja dan tapi ini harus itu talimu agak ke belakang sedikit pembatasnya. Ya, ada itu pendapat. Oke, iya. Sudah aman semua. Kita aman. Kita bergerak. Ini dulu BI, di mana BI? 42 orang. Berarti tinggal perbuatan juga. Ini mana BI? Anis, bagaimana Anis? Sumedang tidak menemukan pengalihan. Itu anu pembatasnya. Mana Karanganyar? Kalau pada saat ini boleh maju sampai sini. Grup varikokal. Kak, cek di grup ada selempang listnya. Abang, pokoknya tahun depan ya. Siapa tadi kau ngomong? Karanganyar. Ada Pak. Sumedang. Dari mana? Sumedang ada di sini. Karanganyar. Karanganyar monitor mana dia? Bagaimana keadaan kita kembali ini? Dirjen siapa? Iya.
Udah diumumkan aja, yang penting ada wakilnya. Teman-teman tolong monitor dulu Medan sama Surakarta. Siap. Kang. Penerimaan penghargaan. Sisa Medan sama Surakarta yang tunggu. Kita tolong infonya kalau ada yang dapat kiri. Mau tahu mah. Oke lah. Medan Surakarta, Medan Surakarta. Iya, mana orangnya yang penerima penghargaan? Belum ada, karena dia kan nggak pakai PDUB. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya kalau ada wakilnya Medan sama Surakarta, info mak. Apa Kak Cute? Kak. Nanti diarahkan sebentar. Oh iya. Harusnya kau di rumah ya protokol kota. Harusnya koordinasimu sudah clear. Pejabat pimpinan tinggi media. Nanti ya. Itu foto-fotonya tuh. Pejabat pimpinan tinggi media. Hadir juga foto juga itu saja tas. Iya. Iya. Nanti masuk nih. Kita kan harus sesuaikan saja
Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, tiba di mimbar kehormatan. Ada juru foto, media, dan pendamping, silakan kembali ke tempat karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian kepada juru foto, media, ajudan, dan sespri. Kami silakan kembali ke tempat, acara segera dimulai. Disampaikan kembali kepada teman-teman fotografer dan media, ajudan dan sespri, mohon segera kembali ke tempat, acara segera dimulai. Ayo Pak, minta maaf, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kota Makassar, Kota Sombere dan Smart City. Makassar Resilient City. Makassar, Kota Makan Enak. Persiapan Pataka. Pasukan Pataka Prasamya Purna Karya Nugraha memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Prasamya Purna Karya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sebuah institusi pemerintah yang menunjukkan karya tertinggi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Penghargaan ini diberikan untuk kepala daerah yang telah menunjukkan hasil karya, inovasi, dan prestasi tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Prasamya Purna Karya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang sangat baik untuk kepentingan seluruh golongan masyarakat. Penghargaan ini
diberikan untuk menumbuhkan sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada negara dan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan 2 tanda kehormatan Prasamya Purnakarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Prasamya Purnakarya Nugraha dipersembahkan oleh 2 DP. Yang pertama, pada zaman kepemimpinan Kolonel HM Daeng Patompo tahun 1974 yang lalu. Yang kedua, setelah 45 tahun kemudian, atas upaya dan kerja keras, pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Prasamya Purnakarya Nugraha di bawah kepemimpinan Dani Pomanto. Hanya dalam 1 periode memimpin Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mendapatkan Tanda Kehormatan Prasamya Purnakarya Nugraha sebagai penghargaan atas hasil kerja tertinggi dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembacaan sejarah singkat otonomi daerah. Sejarah singkat otonomi daerah. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Karesidenan, Kabupaten, dan Kota berotonomi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilu 1955, ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Pada tahun 1965 diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralistis sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonom biasa atau simetris dan daerah otonom khusus atau asimetris. Kebijakan desentralistis kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selain meneguhkan kebijakan sentralistis yang lebih dominan di pemerintah pusat. Pada tahun 1955, pada tahun 1995, pemerintah juga telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26 daerah tingkat 2 percontohan. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga pada tanggal 7 Februari 1996 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Selanjutnya, penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan agama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan moneter. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini disambut dengan penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa, mulai dari masifnya pembentukan daerah otonom baru sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota. Untuk menata otonomi daerah serta mencari keseimbangan kebijakan desentralisasi, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari tahun periode 2005 sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk 1 provinsi, 66 kabupaten, dan 8 kota. Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya juga terjadi di era undang-undang ini. Selanjutnya, dalam upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan desa dalam undang-undang tersendiri, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hingga tahun 2022, daerah otonom telah berjumlah 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan berjalan terus sebagai komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Papua, pemerintah melakukan pemekaran daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga daerah otonom sampai dengan saat ini berjumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-27. Otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Sekian, terima kasih. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-27 di Anjungan City of Makassar, hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 dimulai. Inspektur upacara menuju mimbar upacara pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan.
Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja status kinerja tertinggi secara nasional tahun 2022 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1109 tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional beserta peringkat skor status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 pada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota yang berprestasi tertinggi secara nasional. Provinsi peringkat 1,
Provinsi Jawa Tengah, skor 3,714, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, skor 3,621, status kinerja tinggi. Peringkat 3, Provinsi Jawa Timur, skor 3,613, status kinerja tinggi. Kabupaten, peringkat 1, Kabupaten Banyuwangi, skor 4,083, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Kabupaten Sumedang, skor 3,969, status kinerja tinggi. Peringkat 3, Kabupaten Badung, skor 3698, status kinerja tinggi. Peringkat 4, Kabupaten Karanganyar, skor 3,627, status kinerja tinggi. Peringkat 5, Kabupaten Sidoarjo, skor 3,615, status kinerja tinggi. Peringkat 6, Kabupaten Kulon Progo, skor 3,591, status kinerja tinggi. Peringkat 7, Kabupaten Wonogiri, skor 3,587, status kinerja tinggi. Peringkat 8, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, skor 3,556, status kinerja tinggi. Peringkat 9, Kabupaten Konawe, skor 3,532, status kinerja tinggi. Peringkat 10, Kabupaten Bojonegoro, skor 3,174, status kinerja sedang. Kota, peringkat 1, Kota Semarang, skor 3,430, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Kota Surabaya, skor 3,425, status kinerja tinggi. Peringkat 3, Kota Surakarta, skor 3,406, status kinerja tinggi. Peringkat 4, Kota Bogor, skor 3,404, status kinerja sedang. Peringkat 5, Kota Denpasar, skor 3,382, status kinerja sedang. Peringkat 6, Kota Makassar, skor 3,348, status kinerja sedang. Peringkat 7, Kota Serang, skor 3,337, status kinerja sedang. Peringkat 8, Kota Tangerang, skor 3,325, status kinerja sedang. Peringkat 9, Kota Medan, skor 3,320, status kinerja sedang. Peringkat 10, Kota Parepare, skor 3,288, status kinerja sedang. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Mohon izin kepada kepala daerah yang kami sebutkan, mohon untuk menempatkan diri. Kami silakan. Kota Semarang. Kota Bogor. Denpasar. Makassar. Serang. Parepare. Tangerang. Surabaya. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Sumedang, Karanganyar, Sidoarjo, Kulon Progo, Konawe, Hulu Sungai Selatan, Badung, Wonogiri, dan Bojonegoro.
Untuk pemerintah daerah provinsi, kami silakan dengan hormat. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, untuk menyerahkan penghargaan kepada Kepala Daerah dengan status kinerja tertinggi secara nasional tahun 2022. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat foto bersama dengan para penerima. Terima kasih kepada para penerima, kami silakan kembali ke tempat semula. Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kami silakan kembali ke mimbar upacara. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan gubernur atau yang mewakili, kemudian para pejabat pimpinan tinggi media, baik dari kementerian maupun lembaga yang hadir, rekan-rekan jajaran Forkompinda Provinsi, baik provinsi di Sulawesi Selatan ataupun juga ada yang hadir juga ke sini, dan juga Forkompinda Kabupaten Kota, rekan-rekan bupati atau wali kota atau yang mewakili, para ketua DPRD provinsi, kabupaten kota atau yang mewakili, hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya mengucap syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Masih dalam suasana lebaran, atas nama pribadi dan Kementerian Dalam Negeri saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama bagi rekan-rekan umat muslim. Kita juga bersyukur acara ini dihadiri, tadi dapat informasi dari Bapak Wali Kota, dihadiri lebih dari 70% kepala daerah se-Indonesia. Kita tepuk tangan ini. Ini beliau-beliau yang ada di panggung berbaju putih di bagian kiri, sebelah kanan dari sana, rekan-rekan kepala daerah. Ini mungkin adalah salah satu momentum upacara yang terbesar yang dihadiri oleh kepala daerah. Ya, Januari yang lalu kita memang ada acara besar Forkompinda yang dihadiri juga oleh kepala daerah dan Forkompinda yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden di Sentul. Itu terbesar memang. Tapi indoor, outdoornya inilah yang terbesar di Makassar ini. Ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, wabil khusus Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto. Ya, saya tidak menyangka acaranya bisa semeriah seperti ini. Tapi memang kalau Pak Dani Pomanto membuat acara itu selalu ada kejutan-kejutan gitu. Terima kasih. Ya. Kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, peringatan Hari Otonomi Daerah inilah memperingati perubahan sistem pemerintahan yang di masa Orde Baru pada sistem sentralistik. Kepala daerah juga ditunjuk, kewenangan semua sebagian besar di tingkat pusat, dan dengan adanya otonomi daerah maka sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah. Ada 3 urusan pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu ada yang kewenangan yang absolut, artinya mutlak di tangan pemerintah pusat, mulai dari masalah pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, agama, justisi, dan politik luar negeri. 6. Kemudian ada pemerintahan umum. Ini yang berhubungan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara yang beragam, plural, yang harus kita jaga betul persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak banyak negara-negara di dunia yang memiliki tingkat keberagaman seperti Indonesia. Lebih dari 1000 bahasa, ratusan suku, dan agama adalah takdir dari Allah SWT yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang plural. Ini mungkin terdengar klise, tapi kalau kita membandingkan dengan beberapa negara lain, katakanlah Afghanistan hanya 7 suku, 1
agama 99%, merdekanya lebih duluan daripada Indonesia. Sampai hari ini konfliknya tidak pernah selesai. Kita harus syukuri sekali lagi sebagai bangsa. Dan itulah urusan pemerintahan umum, menjaga persatuan bangsa menjadi urusan tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun dibantu daerah. Nah, urusan pemerintahan yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang disebut konkuren atau yang didelegasikan ke daerah. Ada 32 urusan, 8 urusan wajib, 24 urusan pilihan. Wajib itu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pilihan. Nah, inilah yang disebut dengan otonomi daerah, daerah yang lebih otonom, daerah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Pasca Orde Baru, dengan adanya reformasi, maka demokrasi di Indonesia, sistem demokrasi di Indonesia merubah dari sentralistik menjadi desentralistik dengan mengalihkan atau mendelegasikan sebagian kewenangan konkuren kepada daerah-daerah. Tujuannya agar daerah-daerah lebih memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga bisa berkreasi, bermanuver untuk menyelenggarakan daerah-daerahnya masing-masing. Karena Indonesia bukan Singapura yang negara kota. Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kekhasan daerah masing-masing. Setiap kabupaten, setiap provinsi memiliki kekhasan daerah masing-masing. Dan itu tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Sehingga kepala daerah diberikan kewenangan untuk berkreasi sesuai dengan karakteristik khas daerah masing-masing. Itulah kemudian diberikan otonomi atau sebagian kewenangan diberikan dari pusat kepada daerah. Dalam praktek terjadi dinamika. Awalnya kita melihat bahwa otonomi daerah lebih banyak diberi kewenangan kepada tingkat 2. Dan kemudian diberikan pada tingkat 2, Lord Acton, ahli dari Inggris di masa lalu, menyampaikan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kewenangan kekuasaan itu cenderung untuk menyimpang, dan kewenangan yang sangat besar akan makin besar menyimpangnya. Kewenangan yang absolut pasti menyimpang. Nah, oleh karena itulah otonomi daerah dalam praktek implementasi kita semenjak tahun 1999, sebagaimana tadi disampaikan tentang sejarah otonomi daerah dari desentralistis menjadi sentralistis. Saya ulangi, jadi sentralistis menjadi desentralistis. Pemberian kewenangan sebagian ini terjadi dinamika. Diberikan kepada tingkat 2 ada masalah. Dinaikkan ke gubernur ada masalah. Ditarik lagi sebagian di tingkat pusat ada masalah lagi. Sehingga memang otonomi daerah ini apapun juga dinamikanya memberikan hasil yang baik. Terjadi pemekaran-pemekaran atau daerah-daerah otonomi baru. Tadi sudah disebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten kota yang hadir baru. Terjadi perubahan, percepatan pembangunan. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, juga meningkat. Kita melihat daerah-daerah yang tadinya terpencil menjadi daerah-daerah yang maju, mulai berkembang dengan adanya otonomi daerah. Ada sisi positif dari sisi otonomi daerah ini. Namun juga tadi power tends to corrupt. Kewenangan kalau diberikan dan tidak tepat menggunakannya, baik sistem maupun orangnya, cenderung akan menyimpang. Kita juga melihat terjadi penyimpangan juga di berbagai lini. Terjadi tarik menarik.
antara pusat dan daerah, antara daerah tingkat 1 dengan daerah tingkat 2. Bahkan dengan adanya undang-undang desa, di mana desa menjadi unit seperti unit pemerintah kecil, juga terjadi tarik-menarik antara tingkat 2, bupati wali kota yang punya desa, dengan desa. Ini dinamika. Tapi sekali lagi otonomi daerah untuk daerah yang luas seperti Indonesia tepat untuk dilaksanakan. Yang perlu kita cari adalah format sebesar apa dan kewenangan apa yang ada di tangan pusat, yang ada di tangan tingkat 1, di tingkat 2 sampai di desa. Format inilah yang perlu kita cari dan terus kita jaga. Kemudian dalam konteks otonomi daerah ini kita tahu ada pilkada, itu adalah implikasi daripada otonomi daerah. Ada plus minus juga. Plusnya menampilkan semua orang punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah dibanding dengan yang ditunjuk. Timbul mutiara-mutiara yang terpendam. Kepala-kepala daerah yang mungkin melalui proses birokrasi tidak akan pernah muncul, bisa muncul. Dan kita banyak pemimpin-pemimpin kita yang muncul mutiara terpendam dari proses otonomi daerah pilkada. Bapak Presiden kita misalnya, dari seorang wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Inilah proses implikasi daripada spirit otonomi daerah. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana terjadi misalnya biaya politik yang sangat tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah. Biaya kampanye, biaya tim sukses, dan lain-lain yang kalau dibanding dengan pendapatan gaji mungkin tidak sepadan, sehingga menjadi salah satu akar masalah. Yang baik bisa menjadi menyimpang karena biaya politik yang tinggi. Ini pun perlu kita carikan solusi bersama ke depannya. Kemudian tadi sudah disampaikan penghargaan kepada sejumlah rekan-rekan kepala daerah yang berprestasi. Saya paham bahwa rekan-rekan yang melakukan seleksi, pengujian, ini berusaha untuk seobjektif mungkin. Dan mudah-mudahan insya Allah saya kira objektif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penerima penghargaan, 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota. Mudah-mudahan penghargaan ini akan dapat makin memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan kepala daerah yang belum mendapat penghargaan, masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan penghargaan di bidang yang lain. Baik di bidang pemerintahan, di bidang stunting, penanganan, kemiskinan ekstrim, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, desa wisata, banyak sekali pemberian penghargaan untuk memberikan reward kepada teman-teman semua. Tapi bagi yang mungkin belum, juga mohon momentum ini digunakan untuk melakukan introspeksi dan juga kontemplasi, merenung bagaimana saya bisa berprestasi, karena ujung akhir daripada otonomi daerah itu adalah sebetulnya adalah kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal ini ditandai dengan PAD yang lebih banyak daripada transfer pusat, sehingga daerah mampu membiayai daerahnya sendiri tanpa harus bergantung terus kepada pemerintah pusat. Daerah yang mampu kuat secara fiskal dengan PAD yang lebih besar tidak akan banyak goncangan, menerima dampak goncangan ketika terjadi permasalahan keuangan di tingkat pusat. Itulah semangat otonomi daerah adalah kemandirian fiskal, bukan dalam rangka
membelah wilayah dan kemudian terus diberikan atau dicekoki katakanlah dengan anggaran pemerintah pusat. Anggaran yang ada dari pemerintah pusat transfer TKDD, keuangan daerah dan desa tidak lebih dari sebagai stimulan untuk merangsang supaya PAD-nya meningkat. Oleh karena itu setiap daerah, rekan-rekan kepala daerah tolong miliki betul kemampuan entrepreneurship, kemampuan kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing sehingga bisa meningkatkan PAD-nya dan bisa mandiri secara fiskal. Itulah semangat daripada otonomi daerah. Akhirnya sekali lagi selamat, mari kita semua memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih unggul, dan lebih dari itu kita semua ingin mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dominan, yang dapat berpengaruh paling tidak di tingkat regional dan potensi untuk jadi negara dominan di tingkat internasional. Berbagai survei internasional dari lembaga-lembaga internasional memperkirakan seperti itu. Tahun 2040-an Indonesia diproyeksikan menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar dunia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan antara pusat dan daerah. Kita semua harus bekerja bersama, bahu-membahu demi anak-anak dan keturunan kita di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT sekali lagi memberkati kita semua, memberikan perlindungan pertolongan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kiram. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu kepada kami pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 tahun 2023 di Kota Makassar. Semoga otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah dan beri kekuatan lahir dan batin kepada kami seluruh aparatur negara dari pusat hingga daerah, agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
Tegak! Gerak! Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Komandan upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing pimpinan pasukan ambil alih pasukannya. Kerjakan! Persiapan foto bersama di depan Anjungan City of Makassar. Sesi foto bersama yang pertama, kami silakan dengan hormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mohon berkenan untuk dapat menempati tempat. Ya, semua. Iya, betul. Pak Firman diantar tolong. Dicari Pak Firman untuk antar Pak Ciwang ke depannya Pak Menteri. Kenapa yang pakai PDW juga? PSL juga. Siapa ya? Yang pakai PSL. Itu diwakili. Takutnya nanti anu. Ada yang diwakili sama ini sama ada Yang pakai PDW saja. eselon satunya Kemendagri itu ya. Oh, sama-sama. Saya kira yang mewakili Bupati Wali Kota. Mohon izin kami undang dengan hormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk berkenan foto bersama dengan Kepala Daerah seluruh Indonesia. Mohon izin untuk mendengarkan aba-aba dari kami. Untuk sesi foto bersama,
Ya, perlu kami sampaikan bahwa sesi foto pertama dalam keadaan posisi sikap siap dan yang kedua adalah kepalkan tangan kanan kita. Baik, saya hitung. Aba-aba, posisi siap. Saya hitung 1, 2. Baik. Oke, langsung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Untuk selanjutnya kepalkan tangan kanan. Semangat Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, kepada para kepala daerah, kami silakan menuju Tribun Anjungan City of Makassar. Dilanjutkan dengan foto bersama para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Forkopimda Kota Makassar, foto bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepala daerah kami silakan menuju Tribun Anjungan City of Makassar untuk menyaksikan persembahan Tari Pakarena dengan 200 penari di atas 200 perahu nelayan dengan 514 bendera kabupaten kota seluruh Indonesia. Partisipasi 15 sanggar seni di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Kota Makassar serta partisipasi nelayan dengan 200 perahu di bawah binaan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sesi foto kedua, kami undang para pejabat pimpinan tinggi Pratama Madya Kementerian Dalam Negeri dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta Forkopimda Kota Makassar. Baik, kami silakan untuk menuju Anjungan City of Makassar menyaksikan persembahan tarian Pakarena dengan 200 penari di atas perahu nelayan dengan 514 bendera kabupaten kota seluruh Indonesia. Saya pembawa acara Yati Makatutu Protokol Wali Kota Makassar mengucapkan Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-27 tanggal 29 April 2023. Otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Baik, setelah kita saksikan sesaat para penari akan menari di atas 200 perahu, kami informasikan schedule acara. Setelah dari Tribun Anjungan City of Makassar, dilanjutkan dengan menuju Anjungan Bugis untuk melakukan deklarasi Makassar. Dilanjutkan Festival Pakan Coto Makassar di Anjungan Losari. Setelah di Anjungan Losari, kita isoma, kunjungan lokasi Festival Inovasi, dan kunjungan lorong wisata Kelurahan Telok Kecamatan Panakukang, Lorong Sidnai. Demikian informasi yang kami sampaikan.
Kami undang seluruh kepala daerah, mohon izin untuk naik ke tribun City of Makassar. Ya, kami silakan kepala daerah dan tamu undangan atau yang mewakili, kami silakan untuk menuju Anjungan City of Makassar. Kita akan menyaksikan atraksi penari dari Kota Makassar. 200 penari akan menari di atas 200 perahu dengan tari Pakarena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa sekali tentunya pada pagi hari yang begitu sangat cerah pada kesempatan kali ini. Kita hadir kembali di Anjungan Kebanggaan Kota Makassar, Anjungan City of Makassar. Di mana sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah mahakarya di puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Yang dimana pada kesempatan kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang dicanangkan pertama kali di periode pertama dari Bapak Dani Pomanto 4 tahun yang lalu. Hadirin dan tamu undangan, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, seluruh pimpinan daerah, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar, dan seluruh hadirin dan tamu undangan. Bapak Ibu yang kami cintai, rangkaian puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 bertepatan dengan perayaan Hari Kebudayaan. Pemerintah Kota Makassar mempersembahkan mahakarya Tari Pakarena yang akan dibawakan oleh 200 penari di atas 200 perahu dan nelayan, mengibarkan 514 bendera kabupaten kota se-Indonesia. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Makassar sebagai penyelenggara kegiatan dalam memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, berlatar megahnya Masjid 99 Kuba, ikon kebanggaan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan bangga kami persembahkan Tari Pakarena. Selamat menyaksikan.
Inilah tari Pakarena yang dimana menggambarkan Makassar termasyhur yang seluruh pelosok negeri sebagai salah satu wilayah maritim di Indonesia. Luasnya wilayah laut yang Makassar miliki membuat Makassar melahirkan pelaut-pelaut yang tangguh. Namun di balik pelaut yang tangguh terdapat sosok wanita yang tegar menanti sang pelaut kembali membawa berkah dari Sang Pencipta. Hadirin dan tamu undangan, tari Pakarena yang baru saja kita saksikan bersama-sama sekali lagi melibatkan 200 penari, 200 nelayan yang berasal dari Pulau Kodingare, Baranglompo, Barang Cakdi, Lae-Lae, dan 200 penari dari 15 sanggar tari di bawah binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah? Sanggar Ininawa, Sanggar Malebi, Sanggar Sipakatau, Sanggar Akarena, Sanggar Magelo, Sanggar Tongkonan Art, Sanggar Sejati, Sanggar Aco Dance Company, Sanggar Patondro, Sanggar Datu Museng, Sanggar Ilhopet Management, Sanggar Paropo, Sanggar Salapang Art, Sanggar Pakarena, dan Sanggar Seni Payung Sabea. Inilah persembahan mahakarya tari Pakarena untuk seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami banggakan. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi untuk memperingati Hari Kebudayaan Kota Makassar. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan menuju ke lokasi Festival Inovasi Pemda. Namun sebelum itu kami mohon berkenan untuk dapat bersama-sama menuju ke prasasti yang ada di bawah panggung, dibawa dari Anjungan City of Makassar untuk dapat berkenan membubuhkan tanda tangan sebagai kenang-kenangan bahwa dalam masa periode Bapak Ibu pimpinan daerah seluruh Indonesia telah berkesempatan hadir di Kota Makassar dalam memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Masih banyak sekali rangkaian acara dari kesempatan kali ini, di mana di lokasi Festival Inovasi Pemda kita juga akan bersama-sama memperingati bahwa Makassar Kota Makan Enak. Di sana akan ada banyak sekali persembahan kuliner, makanan-makanan enak dari Kota Makassar yang pastinya akan membuat kita begitu terpukau. Dan kita lihat juga para jet ski dari Pantai Losari, Pantai Kebanggaan Kota Makassar. Jadi sekali lagi kami undang kepada seluruh pimpinan daerah, kami mohon berkenan untuk dapat membubuhkan tanda tangan sebagai permata, sebagai kenang-kenangan di Kota Makassar, pembubuhan tanda tangan di prasasti yang sudah disediakan, yang menandakan bahwa selama masa periode Bapak dan Ibu tentunya telah berkesempatan hadir secara langsung melihat keindahan dari Kota Makassar, kota bumi angin mamiri. Pemerintah Kota Makassar dengan resmi meluncurkan branding Kota Makassar sebagai Kota Makan Enak. Puluhan produk unggulan yang dipilih menjadi produk handal dan direkomendasikan diantaranya adalah coto, pisang ijo, jalang kote, dan palu basah. Kami persilakan kepada seluruh pimpinan daerah untuk dapat menikmati santapan coto yang begitu sangat terkenal kelezatan yang tentunya bisa kita dapatkan Festival Inovasi Pemda yang juga berlangsung di Anjungan Pantai Losari.
Hadirin dan tamu undangan, jangan lupa untuk mengabadikan juga momen yang luar biasa, ikon kebanggaan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, Masjid 99 Kubah yang begitu sangat indah dari jauh bahkan dari dekat. Luar biasa sekali. Jangan sampai kesempatan berharga untuk berfoto berlatar belakang dengan Masjid 99 Kubah hilang begitu saja. Dokumentasikan sebanyak mungkin dan tentunya perlihatkan kepada seluruh Indonesia bahwa Kota Makassar adalah destinasi yang begitu sangat luar biasa indah yang akan membuat seluruh impian-impian masyarakat Indonesia terwujud. Anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Dari Anjungan City of Makassar, saksikan atraksi Flying Board yang juga menyemarakan Hari Kebudayaan Kota Makassar dan juga atraksi dari jet ski yang ada di Pantai Losari.
Hadirin dan tamu undangan, Obada yang dibawakan oleh seluruh siswa-siswi SMP se-Kota Makassar. Begitu sangat membanggakan, luar biasa sekali dapat tampil menghibur hadirin dan tamu undangan seluruh pimpinan daerah yang berkesempatan di puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Mohon perhatian disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Anjungan City Makassar atau tamu undangan lainnya yang mungkin menemukan handphone milik Forkopimda Sulsel, mohon untuk menyampaikan informasi kepada protokol Makassar. Sekali lagi kepada pengunjung ataupun tamu undangan yang mungkin menemukan handphone yang tercecer bisa menghubungi protokoler Wali Kota Makassar karena handphone tersebut adalah milik salah satu Forkopimda Sulawesi Selatan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan tamu undangan, kepada seluruh pimpinan daerah yang hadir di peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023, kami harapkan untuk dapat membubuhkan tanda tangan di prasasti yang sudah disediakan sebelum menuju ke Festival Inovasi Pemda. Kami persilakan untuk membubuhkan tanda tangan Anda sebelum menuju ke Festival Inovasi Pemda sebagai bentuk dan tanda bahwa selama masa jabatan Anda telah hadir untuk memperingati Hari Otonomi Daerah secara langsung di Kota Makassar. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa sekali untuk masyarakat Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar, karena kehadiran dari pimpinan-pimpinan daerah akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Para
Salah satu makanan tradisional andalan kita juga di Makassar, dari beberapa makanan yang juga pastinya andalan juga Pak untuk di Kota Makassar. Betul sekali, yang dimana pada pagi hari ini Bapak Ibu yang berasal dari seluruh Indonesia akan menikmati secara langsung ya seperti apa hidangan coto Makassar. Langsung kita nikmati di salah satu ikon dari Kota Makassar, yaitu Anjungan Center Point of Indonesia, Pantai Losari. Betul, kita lihat bersama di sini view-nya adalah Pantai Losari dan juga ada Masjid 99 Kuba dan juga salah satu ikon yang paling terkenal dan telah mendunia yaitu kapal pinisi. Betul sekali, rasanya sangat lengkap ya Bapak Ibu hadirin, di mana momen ini tentu saja menjadi momen yang sangat bersejarah. Ini juga pastinya terkait dengan bersamaannya rangkaian acara kita, yaitu peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun dan juga pelaksanaan dari Hari Kebudayaan Kota Makassar yang kelima. Betul, kalau kita berbicara soal apa saja yang telah terjadi di hari ini, ternyata tadi juga telah dilangsungkan penandatanganan batu prasasti oleh Menteri Dalam Negeri dan juga seluruh kepala daerah, dan juga telah ada atau hadir obade dari anak SMP sekota Makassar. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA PhD, beserta jajaran.
Baiklah Bapak Ibu hadirin, sekali lagi kami menyambut kehadiran Anda dalam rangkaian kegiatan kita pagi hari ini yang dilanjutkan ya setelah tadi Bapak Ibu telah mengikuti rangkaian upacara dan menyaksikan berbagai pertunjukan yang begitu istimewa di Kota Makassar. Kembali kami sambut Anda di Anjungan Pantai Losari, Center Point of Indonesia, yang dimana pagi hari ini kita akan bersama mengikuti Festival Makan Coto. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita bicara soal warga Kota Makassar, makan coto adalah sebuah tradisi yang sering dilakukan pada pagi hari. Atau menjadi sarapan warga Kota Makassar. Oleh sebab itu, kita memilih coto untuk menjadi santapan Anda di pagi hari, karena sekali lagi ini adalah salah satu menu andalan dari Kota Makassar. Betul sekali, begitu bagi seluruh hadirin kami persilahkan untuk dapat memasuki area Festival Makan Coto pada pagi hari ini, yang dimana tentunya suasana menikmati hidangan khas Coto Makassar ini akan terasa berbeda dari biasanya. Betul. Mungkin bisa jadi kami pun yakin bahwa di tempat Anda Bapak Ibu sekalian juga terdapat Coto Makassar, tapi alangkah sangat berbeda dan jauh sangat berbeda karena Anda akan langsung menikmati dari asalnya, yaitu di Kota Makassar. Betul lagi ya, dimana kita juga menyaksikan ya pemandangan atau view yang begitu elok dari Anjungan Pantai Losari ini ya, dimana kita juga menyaksikan salah satu ikon dari Kota Makassar, yaitu Masjid 99 Kuba dan juga kapal atau perahu pinisi yang saat ini kita saksikan luar biasa begitu indahnya ya. Nampang juga untuk bisa memamerkan keindahannya ya, dan juga ketangguhannya. Yang pasti di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk Anda yang akan menikmati makan coto, di sini ternyata telah tersebar ada 5 coto andalan dari Kota Makassar yang juga ambil bagian. Sebut saja kita punya coto Daeng Tayang, kemudian coto Maka, coto Gagak, coto para IKT dan juga coto Makassar ya. Jadi kalau kita berbicara coto di Kota Makassar itu sangat banyak sekali ya, beraneka ragam. Kalau mungkin Bapak Ibu sedikit bertanya-tanya ya, perbedaan dari kelima sajian hidangan coto ini apa saja? Tentu saja masing-masing memiliki khasnya tersendiri. Bukan hanya dari kita lihat tampilan kuahnya saja, tapi juga cita rasanya juga pasti memiliki keunikan masing-masing. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Anda wajib mencoba semua dari kelima coto dari Makassar, ya kan? Betul sekali. Untuk menjawab rasa penasaran Anda, karena memang yang pasti kalau kita bicara soal coto, tadi Indri sudah bilang ternyata tidak hanya sekedar penampilan saja, tapi mereka mempunyai cita rasa unik masing-masing yang bisa kita nikmati pagi hari ini. Betul sekali. Begitu bagi Bapak Ibu tamu undangan dan juga seluruh pemimpin-pemimpin kita ya yang hadir dari seluruh Indonesia, kami mempersilahkan Anda untuk langsung mencicipi hidangan coto Makassar langsung dari asalnya di Kota Makassar. Kita hidangkan langsung pula di Anjungan Pantai Losari sebagai ikon kebanggaan masyarakat Kota Makassar, dan sambil menyaksikan pemandangan atau view yang begitu indah ya. Karena pasti juga untuk Anda para tamu hadirin yang telah hadir, kita tahu bersama bahwa Kota Makassar juga disebut sebagai kota dengan makanan enak. Jadi untuk Anda ini adalah salah satu santapan yang memang enak sekali untuk Anda bisa cicipi di pagi hari ini. Betul sekali ya. Jadi Makassar sekarang punya tagline atau slogan, yaitu Makassar Kota Makan Enak, karena di Kota Makassar itu semua enak-enak. Semua enak. Never fail pokoknya untuk cita rasa kita di Makassar ini. Salah satunya adalah coto Makassar. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang kami hormati, yang kami banggakan, Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang juga telah hadir tengah-tengah kita. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Selamat datang di Kota Angin Mamiri, Kota Makassar, yang selalu menantikan kehadiran para pemimpin-pemimpin kebanggaan kita. Betul, kita bicara soal Kota Angin Mamiri. Untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya kenapa tagline-nya atau artinya apa dari Angin Mamiri. Angin Mamiri adalah angin sepoi-sepoi. Seperti yang kita rasakan sekarang. Yes, tepat sekali ya. Jadi kalau biasanya kita hanya menyebutkan Makassar Kota Angin Mamiri, hari ini kita bisa langsung merasakannya. Makassar adalah kota angin sepoi. Aduh, ini adalah sebuah kebanggaan kita berdua untuk bisa hadir di tengah-tengah Anda, untuk bisa menjamu Anda juga
untuk bisa menikmati santapan yang luar biasa, yaitu di Festival Makan Coto, salah satu menu andalan di Kota Makassar yang langsung Anda bisa cicipi di Kota Makassar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengaturkan ucapan selamat pagi dan salam hormat kami atas kehadiran Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia APEKSI Bapak Bima Arya. Selamat datang kembali Pak di Kota Makassar, dan kami persilahkan dengan hormat untuk dapat juga turut mencicipi hidangan coto Makassar yang telah disediakan berasal dari 5 brand coto dengan cita rasa berbeda-beda. Tidak cuma satu tempat coto aja atau restoran coto Makassar yang hadir di sini, tapi kita menyajikan 5 langsung restoran coto Makassar. Betul sekali. Selamat menikmati Bapak Ibu hadirin, menikmati hidangan coto Makassar langsung dari Anjungan Pantai Losari dengan tiupan angin sepoi-sepoi dan juga iringan musik dari Orkes Turwolo. Baik, pagi hari yang sangat luar biasa sekali di Kota Makassar. Para pemimpin kebanggaan berkumpul di tempat ini dalam acara luar biasa, yaitu rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27. Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul ya. Jadi kebersamaan kita pada pagi hari ini yaitu Festival Makan Coto merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun yang dilaksanakan di Kota Makassar. Setelah pagi tadi Bapak Ibu bersama kita telah mengikuti upacara yang dilanjutkan dengan menyaksikan ya pertunjukan seni tari dari 200 penari di 200 perahu atau kapal kapinting. Bapak Ibu juga akan melanjutkan dengan Festival Makan Coto yang saat ini sudah dimulai ya Bapak Ibu juga. Kami saksikan sudah mulai mencicipi hidangan coto Makassar, dan kegiatan ini masih akan terus berlanjut di Kota Makassar, kota kebanggaan kami. Betul sekali. Jadi yang pasti untuk hari ini pun kita juga menyampaikan bahwa ini adalah tahun kelima
di mana juga bertepatan dengan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang diusung oleh Bapak Wali Kota sejak tahun 2019 lalu. Betul sekali. Peringatan Hari Kebudayaan Kota Makassar pada hari ini, Bapak Ibu, merupakan inisiasi dari Wali Kota tercinta Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang pertama kalinya mencanangkan Hari Kebudayaan di Kota Makassar sebagai bentuk implementasi dari seluruh masyarakat Kota Makassar terhadap budaya-budaya dan kesenian yang ada di Kota Makassar untuk terus dilestarikan. Ya, dan juga sebagai bentuk apresiasi untuk mereka-mereka sebagai pelaku yang juga melestarikan budaya di Kota Makassar. Baik, Indri, kita tahu bersama sekarang kan acaranya adalah Festival Makan Coto. Ya kan? Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari Kota Makassar yang juga mencanangkan sebagai Kota Makassar tempat makan enak. Betul. Makassar Kota Makan Enak adalah tagline dari Kota Makassar saat ini. Di mana kita tahu bersama bahwa di Kota Makassar Bapak Ibu ini banyak sekali ya macam-macam ya instrumen pariwisata yang ada di Kota Makassar, bukan hanya pariwisata atau wisata dari alam saja, tapi juga kita punya wisata kuliner yang sangat kaya akan cita rasa dari berbagai hidangan ya, mulai dari perdagingan itu kita punya banyak banget ya, perdagingan dari perburuan ya, dari coto ya, palu basah, kondo. Wah, kalau kita bicara soal makanan di Kota Makassar memang surganya ya. Dan tidak bakalan pernah habis kenikmatannya karena memang betul-betul tempat ini adalah tempat di mana Anda bisa dijajakan makanan-makanan khas termasuk dari hasil laut kita juga juara di sini. Betul sekali ya. Begitu izinkan kami kembali pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu, rombongan kepala daerah, gubernur se-Indonesia, wali kota dan bupati dari seluruh Indonesia. Betul, dan juga seluruh Forkompimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Kebudayaan yang juga telah hadir ambil bagian di acara kita di pagi hari ini. Luar biasa sekali. Betul sekali, sebuah kehormatan pastinya bagi kami Kota Makassar bisa menjamu Anda Bapak Ibu para pemimpin kebanggaan Indonesia. Semoga Anda bisa menikmati hidangan coto Makassar yang paling terbaik kami hadirkan pada pagi hari ini dari 5 ya. Betul. Ini restoran coto. Ya. Atau warung coto ya. Warung coto ya. Ya, mungkin kalau bahasa ininya mungkin restoran, tradisional restoran. Oke. Ya, tapi Indri, kalau kita melihat suasana di sini kan sangat hangat sekali. Sehangat buat coto. Wah, betul sekali. Terus dinikmati dengan angin sepoi-sepoi, angin mamiri. Betul ya. Jadi sudah lengkap lah. Iya, walaupun mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu merasakan teriknya matahari di Kota Makassar ya. Wah, luar biasa, tapi tetap saja di Anjungan Pantai Losari ini meskipun matahari terik, kita masih bisa merasakan tiupan angin sepoi-sepoi. Tapi kalau misalnya juga nggak terik, kayaknya bukan Makassar ya, karena Makassar itu terkenal dengan panasnya. Betul sekali ya. Baik, di pagi hari ini kami kembali mengajak Anda semuanya, para tamu hadirin yang telah hadir untuk bisa menikmati sajian santap pagi ini, yaitu coto Makassar. Ada 5 coto yang tersebar yang juga ambil bagian, dan Anda sangat-sangat diizinkan untuk mencicipi semuanya. Dan harapan kita bersama adalah Anda begitu meninggalkan Kota Makassar membawa berita baik terkait kuliner kita di sini dan juga suasana Kota Makassar. Betul. Dan pasti akan kangen gitu ya untuk balik ke Kota Makassar. Itu mencicipi coto Makassar langsung dari kota asalnya. Apalagi suasana pada pagi hari ini betul-betul begitu spesial. Seluruh pemimpin kebanggaan Indonesia berkumpul di tempat ini mencicipi hidangan coto Makassar, berarti juga sebagai bentuk dukungan terhadap slogan Kota Makassar, Makassar Kota Makan Enak. Kota Makan Enak. Dan juga turut mendukung ya kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Dan dimana pastinya pagi hari ini juga kita menyaksikan berbagai sajian-sajian yang sangat menarik, pertunjukan-pertunjukan yang khas dari Kota Makassar, termasuk ya iringan musik yang akan kami persembahkan untuk menemani sesi santap pagi Anda bersama dengan coto Makassar. Baik hadirin yang berbahagia, inilah dia penampilan dari orkes Toriolo. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati hidangan coto.
kehadiran dari Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD beserta jajaran yang telah menyempatkan untuk dapat hadir dalam Festival Makan Coto pada pagi hari ini dan mencicipi langsung Coto Makassar serta suasana angin sepoi-sepoi di Anjungan Pantai Losari. Saat ini beliau telah meninggalkan tempat acara untuk kunjungan ke tempat lainnya dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau sepertinya akan terus melanjutkan acara yaitu rangkaian dari peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul.
pagi hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Dapat kami informasikan bahwa saat ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD beserta seluruh pimpinan kepala daerah menuju ke lorong wisata Sydney ya, jadi di Kecamatan Talo. Jadi saat ini beliau beserta rombongan pimpinan atau kepala daerah tengah menuju untuk meninjau lokasi lorong wisata Sydney, lokasi di Kecamatan Panakukang ya. Jadi Kota Makassar ini terkenal dengan berbagai macam inovasinya ya. Salah satunya adalah lorong-lorong pariwisata yang memang kalau bisa dibilang nih Anda yang berkunjung ke Makassar kayaknya juga salah satu yang Anda harus lakukan adalah berkunjung ke lorong-lorong wisata tersebut. Bukan apa-apanya, karena kita masuk ke dalam itu memang benar-benar diciptakan seperti tempat wisata gitu loh. Betul sekali. Betul sekali. Dan dapat kami himbau kepada Bapak Ibu seluruh kepala-kepala daerah untuk dapat mengunjungi area lorong-lorong wisata yang tersebar di Kota Makassar yang untuk titik lokasinya telah kami informasikan sebelumnya ya. Jadi bukan hanya satu titik lorong wisata saja, tapi juga tersebar di berbagai kelurahan, kecamatan di Kota Makassar. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan kunjungan ke lorong wisata yang merupakan salah satu inovasi dari Wali Kota Makassar kebanggaan kita Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto sebagai salah satu ya cara untuk melestarikan budaya dan kepariwisataan, memajukan industri pariwisata di Kota Makassar melalui ya lingkungan terkecil yaitu dari masyarakat yang tinggal di lorong. Betul. Yang pasti pagi hari ini juga suatu kebanggaan karena kita juga telah kedatangan tamu spesial dan beliau juga sepertinya telah meninggalkan tempat. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Beliau juga telah ambil bagian di acara luar biasa di pagi hari ini, telah menikmati santapan spesial yaitu Coto Makassar. Terima kasih banyak Bapak telah hadir untuk bisa juga menjadi bagian dari event kita di pagi hari ini. Betul sekali, karena pelaksanaan dari peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun di Kota Makassar ini juga bertepatan dengan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang kelima, serta di mana ini adalah momen yang tepat untuk menginformasikan seperti apa perkembangan pembangunan yang ada di Kota Makassar di bawah kepemimpinan dari Wali Kota Makassar Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto, yang dimana hasil inovasi-inovasi beliau ini bukan hanya membanggakan masyarakat Kota Makassar tapi juga telah mendapatkan apresiasi ya dari Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu diantaranya adalah bagaimana memanfaatkan seluruh kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Makassar ini untuk terdengar sampai dengan skala internasional melalui event-event yang diadakan. Salah satunya adalah F8 yang beberapa saat lagi akan kita nikmati bersama. Betul sekali. Yang pasti setiap tahunnya untuk Anda para hadirin yang berbahagia akan selalu ada inovasi-inovasi yang luar biasa yang diwujudkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, di mana Anda pun yang telah hadir saat sekarang ini bisa langsung menikmatinya. Salah satunya tadi kita telah mengannounce atau mengumumkan bahwa Anda juga diundang untuk bisa berkunjung ke lorong-lorong pariwisata yang telah diumumkan di saja titiknya, dan juga Anda pun sekarang ini berada di sebuah tempat yang sangat-sangat ikonik. Jadi siapapun yang berkunjung Makassar tidak outdoor kalau kalian berkunjung ke Anjungan Patalosari Makassar ini, di mana kita bisa melihat view-nya seperti apa ya kan. Teman-teman Kota Makassar belakang ini sangat-sangat jauh melesat sekali. Salah satunya kita bisa melihat dari Center Point of Indonesia. Ini adalah sebuah pintu gerbang dari seluruh daerah untuk berkunjung ke Makassar. Samperin kita di sini jalan-jalan tidak hanya untuk bisa menikmati makan soto saja atau minum kulineri, tapi sekali lagi Kota Makassar ini sangat-sangat layak sekali untuk bisa dikunjungi di kota ini ya kan. Bisa jalan-jalan di semua pelosok tempat ini betul-betul sangat diperhatikan. Salah satunya sekali lagi adalah lorong pariwisata. Betul. Jadi Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, rombongan kepala daerah yang hadir pada pagi hari ini, sekali lagi kami himbau untuk bisa langsung menuju ke lorong-lorong wisata yang terletak di berbagai kecamatan yang telah kami informasikan sebelumnya ya. Jadi saat ini Bapak Menteri bersama dengan jajaran sedang melakukan kunjungan ke lorong wisata Sydney yang berlokasi di Kecamatan Panakukang. Bapak Ibu hadirin pun juga dapat melakukan kunjungan ke lorong wisata lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Untuk titik-titik lokasi yang dapat Anda kunjungi setelah kami informasikan sebelumnya. Jadi
kami himbau dan kami ajak dengan hormat ya Bapak Ibu untuk bisa melakukan kunjungan ke lorong-lorong wisata yang telah dipersiapkan oleh masyarakat Kota Makassar untuk memperlihatkan kepada Anda seperti apa pariwisata yang ada di Kota Makassar. Tentu saja ini tidak terlepas juga ya dari peran dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar kita, Bapak Muhammad Rum, yang begitu giat untuk ya menyuarakan cinta wisata di Kota Makassar. Dia tadi ada di sebelah sana. Dia ini adalah salah satu yang menjadi bagian untuk acara kita karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang kelima. Ya, yang pasti ya untuk acara kita sangat banyak sekali agenda-agenda acara akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga agenda-agenda terkait soal Hari Budaya Kota Makassar yang kelima, di mana di hari ini akan penuh dengan sangat banyak sekali kegiatan, kunjungan-kunjungan, dan juga akan banyak sekali festival-festival seni yang juga akan kita gelar di malam hari nanti. Betul sekali, dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, kepala-kepala daerah yang kami hormati, telah disediakan bus khusus untuk kepala daerah se-Indonesia yang telah kami persiapkan di depan pintu masuk dari pameran inovasi ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin meninggalkan tempat acara atau melakukan kunjungan ya, melanjutkan, kita akan berkunjung ke area lorong wisata. Diperkenankan dengan hormat untuk bisa menuju ke bus khusus untuk kepala daerah yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana di depan pintu masuk dari pameran inovasi. Baik, dan sekali lagi acara hari ini sangat luar biasa sekali di rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul, di mana juga bertepatan dengan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang kelima, Budaya Makassar Baik untuk Semua. Hadirin yang berbahagia, kembali kita mendengarkan sajian musik untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ini adalah dia Orkes Teriolo. Namun
Sari pantai kita, angin memiri menyejukkan kotanya. Sejak dulu hingga nanti Makassar dikenal orangnya sombere. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jalan bersama-sama. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jalan bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua. Ramah damai kotanya, wujudnya Makassar kota dunia. Tenamo Anjor wanari kalengku, sana kungai kotana, bajit-bajit pemitauna. Asari batangi para sangana, penyanyian ukutana. Sombere kita utauna, Makassar City. Sombere orang-orangnya, Smart City, Makassar City. Carade orang-orangnya.
Asari pantai kita, angin memiri menyejukkan kotanya. Sejak dulu hingga nanti Makassar dikenal orangnya sombere. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jamak bersama-sama. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jamak bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua. Ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia. Keramo Anjor Wanari Kalengku, sangat kunyaini kotana, bajit-bajit pemitauna. Asari batangi para sangana, penyanyian ukutana sombere.